myself. My name is Mary Putri Cahyani, NPM 2341113. In this video, I will explain about lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Nah, kita mengeksplorasi nih peran penting lembaga pembiayaan dalam mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan dalam kegiatan bisnis. Nah, dari pemahaman definisi hingga berbagai jenis lembaga, sumber pembiayaan, dan strategi pengaksesan. Nah, definisi dari peran lembaga pembiayaan ini adalah entitas yang menyediakan dana ataupun modal untuk kegiatan bisnis. Sedangkan peran membantu bisnis memperoleh akses terhadap modal, pengelolaan arus kas, maupun memperluas operasional. Selanjutnya kita masuk dalam jenis-jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama itu ada bank. Nah, bank ini menawarkan berbagai skema pinjaman maupun kredit dan juga investasi untuk mendukung bisnis. Selanjutnya itu ada lembaga keuangan non-bank, yaitu termasuk perusahaan-perusahaan seperti pembiayaan, modal, ventura, dan lembaga pembiayaan mikro lainnya. Selanjutnya itu ada crowdfunding, yang itu penggalangan dana dari banyak investor individu melalui platform online. Nah, yang terakhir itu ada pemerintah. Nah, pemerintah ini melakukan program pembiayaan dan juga insentif untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha. Selanjutnya itu masuk dalam sumber-sumber pembiayaan bisnis. Yang pertama itu ada modal bisnis. Modal bisnis ini artinya dana yang dimiliki oleh pemilik bisnis, termasuk tabungan pribadi maupun pinjaman keluarga. Selanjutnya itu ada pinjaman bank. Kita nggak asing lagi ya sama pinjaman bank ini. Nah, pinjaman bank ini kredit yang diperoleh dari bank dengan bunga dengan jaminan tertentu. Selanjutnya itu ada modal ventura, yaitu investasi ekuitas yang tersedia oleh investor profesional untuk membiayai bisnis rintisan. Selanjutnya itu ada hibah pemerintah, yaitu bantuan keuangan tanpa kewajiban pengembalian untuk mengembangkan bisnis tersebut. Selanjutnya itu ada proses pengajuan pembiayaan bisnis. Yang pertama itu kita mempersiapkan dokumen, menyiapkan proposal bisnis apa, laporan keuangan apa, dan dokumen pendukung apa yang harus disiapkan. Selanjutnya pengajuan permohonan. Nah, pengajuan permohonan biaya ini kita bisa melakukan ke lembaga keuangan terpilih. Yang ketiga itu evaluasi dan analisis. Nah, lembaga pembiayaan ini akan mengevaluasi kelayakan dan juga resiko bisnis. Selanjutnya, yang terakhir itu ada persetujuan dan pencairan. Nah, jika setuju, dana akan dicairkan sesuai dengan skema pembiayaan. Nah, apa aja sih keunggulan menggunakan lembaga pembiayaan? Yang pertama itu ada akses modal, yaitu kita dapat memperoleh modal tambahan untuk ekspansi bisnis dan juga investasi. Selanjutnya, fleksibilitas, yaitu beragam skema pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya itu kemitraan. Nah, kemitraan ini membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Selanjutnya itu ada pertumbuhan bisnis, yaitu meningkatkan kapasitas dan juga daya saing bisnis dalam jangka yang panjang. Nah, adapun tantangan dan juga resiko lembaga pembiayaan. Yang pertama, itu syaratnya ketat. Karena proses pengajuan yang rumit dan bersyarat yang ketat dapat menjadi juga kendala. Selanjutnya, biaya yang sangat tinggi, bunga pinjaman, terus biaya administrasi dan jaminan yang dapat memberatkan. Selanjutnya itu ada resiko gagal bayar. Nah, kegagalan membayar ini dapat berdampak buruk pada bisnis. Selanjutnya itu ada ketergantungan. Nah, terlalu bergantung pada lembaga pembiayaan itu dapat menghambat kemandirian. Nah, yang terakhir itu ada lembaga
memilih lembaga pembiayaan yang tepat. Yang pertama, itu kita bisa tentukan kebutuhannya. Yang kedua, kita bisa membandingkan opsinya apa aja sih gitu. Yang ketiga, mempertimbangkan persyaratannya. Nah, jangan sampai kita menyesal karena kita tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut. Selanjutnya, nilai reputasi. Yang kelima, pilihan yang sesuai. Nah, dengan mengevaluasi kebutuhan, terus membandingkan opsi, memahami persyaratan, dan menilai reputasi, kita dapat memilih lembaga pembiayaan yang paling sesuai untuk mendukung pertumbuhan bisnis kita gitu, teman-teman. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video, guys.